narasumber kita semua malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Hafid, juga tentu yang kami hormati dan kami cintai, para peserta-peserta yang ikut dalam webinar Social Edu Center dengan tema bagaimana dunia bekerja hari ini. Kalau bahasa Inggrisnya, How the World Works Today. Ya, mungkin aksen saya agak aneh. Nanti bisa belajar sedikit-sedikit pada Pak Prof dan teman-teman yang lain. Baik, puja dan puji syukur juga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa lakukan silaturahim meskipun secara daring. Ini adalah juga karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Salam juga salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, pada suri tauladan kita, Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian semuanya, hari ini kita sudah menginjak pekan pertama di tahun 2022 dan pekan pertama di tahun 2022 adalah sebuah fase baru tentang kehidupan di dunia tentunya. Dulu kita mengenal tentang istilah-istilah fase-fase kehidupan manusia ketika manusia masih bercocok tanam, ketika manusia masih menggunakan alat-alat sederhana dalam hidupnya, ya. Ketika fase-fase itu kita klasifikasikan, dunia mengklasifikasinya menjadi fase era 1.0, lalu kemudian beranjak ke 2.0, 3.0 ketika revolusi industri mulai muncul. Lalu semakin waktu berjalan, masa terus berlangsung, dekade juga terus terlewati, 4.0 mulai muncul tentang revolusi kehidupan umat manusia di mana ruang-ruang internet begitu kompleks, begitu mengisi ruang-ruang kehidupan di dalam interaksi sosial manusia tentunya. Dan sekarang di abad ke-21 ya, di abad ke-21 manusia kembali, kehidupan umat manusia di dunia kembali masuk ke dalam kategori yang baru, di mana 4.0 sudah beranjak ke 5.0 ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ya society 5.0 lah, seperti itu. Oke, itu sebagai pengantar, bukan pengantar, sebagai prolog saja dari saya. Berikutnya kita akan dengarkan pengantar dari Direktur Social Edu Center, Pak Imam Maulana Esos. Dengan hormat, kami silakan. Baik, terima kasih pada Bung Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk teman-teman semuanya. Senang bisa berjumpa dalam kegiatan webinar Social Edu Center. Ini adalah edisi perdana di tahun 2022. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Salam hormat buat Pak Prof. Abdurrahman Hafid. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini ada diskusi yang menarik. Barangkali di sebagian orang, di sebagian kelompok, diskusi ini sudah menjadi sesuatu yang sering diulas, begitu ya. Tapi ada juga sebagian yang lain
yang memang belum masuk ke dalam pembahasan ini. Gitu. Nah, barangkali di antara kita juga ada yang tertarik gitu ya dan eh, suka dengan diskusi-diskusi semacam ini, harapannya juga bisa turut serta gitu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama dengarkan, simak bersama apa yang nanti akan disampaikan materi ini oleh Pak Prof. Abdul Rahman Hafid mengenai how the world works today. Entah ini gramarnya benar atau tidak gitu ya, tapi kira-kira begitulah ceritanya. Kita ingin mengupas atau setidaknya ingin mengulas gitu ya, bagaimana ada perubahan yang tidak kasat mata, ada perubahan yang memang sedang terjadi, tapi barangkali kita tidak menyadari itu, begitu ya. Bahwa perkembangan teknologi berkembang sangat cepat, gitu. Kalau dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda. Barangkali kita tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau ada perusahaan transportasi yang nggak ada kendaraannya gitu ya, seperti ojek-ojek online itu gitu ya. Tapi hari ini tuh betul-betul ada. Nah, kalau kita melihat dan kita mengulas beberapa tahun sebelumnya dan kita melihat wajah dunia hari ini bergerak begitu cepat, berarti itu tanda bahwasanya ke depan pun perkembangan dunia juga akan semakin cepat. Nah, bagaimana kita melihat itu, bagaimana kita menyadari perubahan-perubahan itu, supaya kita juga bisa beradaptasi gitu ya dengan perubahan ini. Gitu. Nah, nanti kita akan sama-sama saksikan tentang bagaimana dunia bekerja hari ini oleh Pak Prof. Dr. Abdul Rahman Hafid. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai selesai dan harapan saya ini adalah webinar yang pertama dan mudah-mudahan bisa dilakukan kembali webinar-webinar yang mudah-mudahan memberikan inspirasi ini setiap sebulan sekali dan juga bisa memberikan dampak baik gitu ya, setidaknya membangun sebuah kesadaran untuk kita bagaimana menyikapi apa yang sedang berubah hari ini. Itu saja barangkali Pak Moderator, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Imam Maulana Sos, atas pengantarnya. Ya, tadi disampaikan teman-teman bagaimana dulu kita 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 belum sampai membayangkan bagaimana ada sebuah perusahaan transportasi yang tidak memiliki armada transportasinya, tapi armada transportasi itu dimiliki oleh para driver-drivernya masing-masing. Itu dulu kita belum sampai berpikir ke sana, tapi sekarang itu terjadi. Ya, baik teman-teman semuanya, selamat datang yang sudah bergabung, Mas Firza. Halo Mas Firza, selamat malam. Terima kasih sudah juga ikut bergabung di Room Zoom malam ini. Kayaknya sambil di tempat makan deh ya. Iya, sepertinya. Sambil review makanan ya, Firza. Ya, betul. Mas Firza, salah satu konten kreator terkenal di Banten tentunya. Beliau juga ikut hadir di sini. Semoga juga webinar Social Edu Center malam ini juga mendapatkan review dari Mas Firza, meskipun ini bukan soal makanan. Terima kasih banyak juga teman-teman yang lain. Selamat datang Mas Roger, Mbak Aidul, Fitrianda Akbar. Ini Mbak atau Mas? Saya bingung. Dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan terus ajak teman-teman peserta yang belum gabung bisa dibantu gabung, dan tidak lupa juga apabila kondisi teman-teman dalam keadaan yang bisa untuk membuka kamera, silakan kameranya dibuka. Ya, tidak lupa juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada lembaga-lembaga yang ikut serta dalam aksi webinar malam hari ini, yang ikut serta berkontribusi kepada Mas Firza dengan platform Firza Review-nya, juga dengan lembaga yatim mandiri yang juga ikut mensupport kita semua untuk menyelenggarakan agenda webinar. Ada lagi juga Teras Inspirasi, terima kasih sudah juga ikut mensupport agenda ini, dan tentunya ada lagi media
media Youth Indonesian. Terima kasih banyak untuk teman-teman media Youth Indonesian yang sudah juga ikut membantu support agenda webinar malam hari ini. Baik, teman-teman, untuk juga mempersingkat waktu ya, dan kita juga sepertinya harus segera mendengarkan paparan-paparan tentang bagaimana dunia bekerja hari ini dari narasumber kita yang sungguh sangat luar biasa. Saya bisa mungkin sedikit sampaikan kepada teman-teman tentang beliau ya. Saya sudah dikirim resume rekam jejak pendidikan, pekerjaan, dan gerakan-gerakan sosial dari Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Hafid. Ini resumenya dikirim oleh Bang Imam, dan alhamdulillah saya bisa juga sambil belajar berbahasa Inggris, Pak Prof. Ya, teman-teman, beliau adalah Dr. Abdurrahman Hafid. Beliau menempuh pendidikan S1 di State Islamic University di UIN SMH Banten. Kemudian juga pernah menempuh pendidikan di University of South Carolina, USA. Kemudian S2 di University of Wismar, Jerman, dan S3 di Jakarta State University di UNJ. Ya, sekarang beliau juga adalah Human Capital Division Head di Division Human Capital ya. Dan banyak sih pekerjaannya, tapi saya agak kesulitan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Beliau juga termasuk dosen di Universitas di BINUS ya, di BINUS seperti itu. Di sini disampaikan juga ada catatan-catatan banyak sekali. Nanti teman-teman kalau ingin tahu bisa saya kirimkan, bisa saya beritahu kepada teman-teman di grup ya. Nanti juga agar teman-teman bisa sama-sama belajar bahasa Inggris. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Kita dengarkan dengan seksama paparan dari beliau kepada Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Hafid. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Iman atas waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Malam hari ini saya merasa berbahagia karena saya ada beberapa yang kenal ya, dan ada senior saya juga di sini nih, ada Pak Sopan ya, dari Lazhar Pak cabang Serang ya. Kemudian ada Mas Firza juga di sini ya, yang biasa review makanan ya. Saya ikut juga di Instagramnya. Tentu Kang Imam Maulana ya, direktur dari Social Edu Center ya, betul ya nyebutnya? Betul. Nah, ada beberapa juga, ada ya cukup lumayan banyak ya, tapi dari 50 peserta ini baru mungkin 20% ya yang hadir. 40% ya. Mudah-mudahan nanti ikut yang lain ya untuk join di kelas kita. Kok di kelas ya? Saya biasa ngajar sih di kelas kita. Malam hari ini pertama saya apresiasi dengan kegiatan webinar yang diadakan oleh teman-teman di Social Edu Center. Ini terobosan. Tema-temanya juga lumayan menarik ya. Ya zamannya memang beda ya Kang Imam ya. Kang Imam dan Kang Iman ya, itu beda banget zamannya. Dulu sama sekarang beda. Temanya beda ya. Temanya dulu obrolannya nggak sampai sejauh ini ya. Sama seperti hasil riset dari salah satu media di Singapura ya. Mereka meriset tentang bagaimana perilaku
mahasiswa-mahasiswa Indonesia dengan perilaku mahasiswa-mahasiswa di US ya, di Amerika ya. Kemudian itu populasinya. Sampelnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di apa namanya di kampus-kampus unggul ya. Mungkin 3 sampai 10 besar ya di Indonesia dan di Amerika. Jadi studi komparasi antara apa namanya anak mahasiswa yang kuliah di kampus keren di Amerika dan Indonesia. Salah satu instrumen dalam pertanyaan variabel pertanyaan di kuesionernya itu adalah apa yang mereka lakukan ya, obrolan apa yang mereka lakukan di sosial media. Kira-kira begitu. Mereka ngobrol apa di sosial media. Hasilnya adalah anak-anak mahasiswa yang ada di Amerika di kampus-kampus besar, di MIT, di Harvard, di Stanford, apa yang mereka obrolkan? Mereka obrolkan tentang secara besar tentang payung masa depan. Ada yang bicara tentang bagaimana kehidupan manusia setelah di bumi misalkan. Mereka sudah ngobrol tentang bagaimana tinggal di planet lain selain bumi. Oke. Ada lagi yang bicara tentang bagaimana apa namanya pemanfaatan renewable energy pada apa namanya energi-energi terbarukan selain yang kita gunakan sekarang. Jadi kalau kita bicara mobil listrik itu udah ketinggalan zaman, mereka sudah bicara lebih jauh. Banyak sekali. Wah, lalu hasil riset yang di sebelahnya adalah apa yang dibicarakan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Even dia dari kampus-kampus unggul, apa yang dibicarakan? Apa coba yang dibicarakan? Yang tagar yang paling tinggi, misalkan. Apa? Sepertinya masih ini Prof ya. Saya izin respon, izin jawab. Iya, silakan. Tebak apa? Sepertinya memang gerakan-gerakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa sejauh ini masih berkutat dalam persoalan apa namanya ideologi, pemikiran dan hal-hal seperti itu kira-kira. Hal-hal yang teoritis lah. Iya ya, apalagi coba kira-kira ada yang bisa nebak apa nggak hasil riset itu mengatakan apa? Mereka bilang tagar yang paling tinggi ya, yang paling keren adalah apa namanya? Kalau tadi kan payungnya masa depan ya. Kalau mahasiswa Indonesia adalah payungnya itu nyinyir semuanya, ya. Payung nyinyir ya, gulingkan apa namanya presiden segala macam, tagar-tagar yang sibuk dengan masalah-masalah yang di depan, maksudnya jauh dari masa depan gitu. Ada yang nanya itu kan bagus ya, bagus, tapi kita ketinggalan jauh dari apa yang diobrolkan. Dari situlah kualitas yang sama seperti saya dulu tinggal di teman-teman ya di Serang itu, kenapa saya di semester 3 dan semester 3 udah kabur dari kampus keluar bergabung dengan gerakan mahasiswa di Jakarta karena mazhab Serang waktu itu membuat saya tanda kutip ya jumudi gitu kan. Apa yang diobrolin lagi kok ahwat gitu segala macam. Lah obrolan tentang merah jambu ya, virus merah jambu gitu. Jadi buletin-buletinnya itu buletin bahas virus merah jambu, kuliah pulang gitu kan. Beda sama teman-teman kita waktu itu di Bandung, di Jogja, itu jauh banget obrolannya tentang bagaimana gerakan mahasiswa, bagaimana membangun. Nah, sama seperti kita hari ini gitu yang diajukan oleh teman-teman Social Edu Center ini, terobosannya bicara tentang revolusi industri. Kita akan menggambarkan itu pada bagaimana merefleksikan ya perubahan dunia yang jauh tertinggal. Jadi jangan ngomong jauh-jauh dulu. Ngomong ini pengalaman kita lah masing-masing bahwa itu terjadi sama diri kita. Even misalkan anak-anak mahasiswa tadi hasil penelitian itu di Indonesia, walaupun dia tinggal kuliah di UI, ITB, UGM misalkan, obrolannya jauh sama anak-anak yang kuliah di US ya, kampus-kampus utama ya, mikirnya udah tentang bagaimana tinggal di bulan segala macam, itu jauh tertinggal. Baik, teman-teman semua, saya ingin share tentang bagaimana sebetulnya perubahan itu terjadi di dunia saat ini. Bentar ya. Ya, saya ada waktu
20 menitan ya. Ya ini pengantar aja lah ya. Kalau mau ngobrol langsung nanti ada serinya Kang Imam ya. Seri 1, seri 2 gitu. Jadi ngobrol lebih seru gitu kan. Ya saya lebih ngobrol santai dan biar diskusinya enak lah, nggak ngajarin atau enggak. Saya ingin ngasih beberapa informasi aja karena ini konten-konten yang menarik, yang mungkin bisa kita jadikan satu bahan ya buat mengasah kemampuan kita. How the world works today ya. Ini nggak usah pakai tanda tanya ya. Kalau pakai tanda tanya harus how does the world work today gitu ya. Jadi beda pertanyaan sama statement itu beda gitu ya. Jadi kalau di flyernya ada tanda tanya gitu. Kalau tanda tanya tambahin how does ya. Saya ingin mengerucutkan pada bagaimana peran milenial ya, daya saing dan industri di community sih di 5.0 ya. Nanti kita akan kaitan bagaimana kita kaum milenial ya, daya saing dan industri 5.0 itu berkaitan ya. Peran millennials, kemudian bagaimana daya saing itu terdorong di era sekarang. Kalau kita daya saing itu ya balap-balapan lah kira-kira begitu, dan semuanya berpengaruh dari bagaimana industrial revolution itu ya, industri revolusi itu berjalan. Saya Rohman Hafid ya, dari Binus University Business School. Sekarang saya aktif untuk menggalakkan sekolah bisnis di Binus. Nah, ini juga jauh ya materi-materi teman-teman di sana ya. Saya akan sederhanakan di sini untuk bagaimana kita bisa melihat ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian saya aktif di masyarakat ilmuwan dan teknolog Indonesia karena komunitas dari teman-teman alumni Jerman membuat dengan teman-teman alumni Jepang. Kita akan awali dari sini. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana perspektif milenial, kemudian sudut pandang daya saing itu apa sih yang disebut dengan daya saing. Kemudian kita kenalan dengan industri 5.0, kemudian ada skills and competencies in the future. Kita akan belajar juga skill dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan di masa depan, gitu kan. Kita nggak pernah tahu tuh, kalau dulu misalkan ada kompetensi yang nggak ada dulu tapi ada sekarang. Contoh, saya pernah rekrut manajer sosial media. Social media manager. Anda bayangkan ada pekerjaan namanya social media manager. Apa kerjaannya? Mantengin semua akun sosial media punya perusahaan. Dipantengin, dia main Facebook, main Instagram semuanya. Itu manajer. Gajinya berapa? Kita kan nggak pernah kebayang dulu ya pekerjaan ini menjadi sebuah pekerjaan yang keren gitu kan, dan setara dengan finance manager, HR manager dan lain sebagainya. Itu menjadi salah contoh bagaimana dunia sudah berubah jauh. Kemudian ada yang dulu ada sekarang nggak ada juga banyak ya. Misalkan tukang pos kan udah nggak ada ya. Dulu kan tukang pos warawiri di depan rumah kita itu kan udah juga nggak ada. Sekarang orang udah nggak ada zamannya, itu udah jauh gitu kan. Nah, kita akan awali dengan our world is changing faster than we are. Dunia kita sedang berubah faster than we are ya. Lebih cepat dari diri kita sendiri. Anda bayangkan usia kita yang masih mungkin rata-rata 30-40 tahunan ya, kalau ada yang 40 tahunan, itu nggak seberapa dengan percepatan ya teknologi yang terus berkembang dari kurun waktu 1800-an sampai sekarang 2000-an gitu kan. Jadi banyak yang sudah memprediksi sejak dulu ya, kayak lagu Qasidah ya, tahun 2000. Nah, itu udah diprediksi sejak jauh bagaimana percepatan itu tampil, dan kita sudah ada di era 2022-an gitu kan, 22 tahun sejak 2000 yang di era milenium ditebak gitu kan. Nah, ini yang paling mendasar bahwa dunia ini kita lebih cepat perubahannya ketimbang diri kita sendiri. Nah, kita mulai dari sini Bapak Ibu semuanya, kan keren-kerenan ya diskusi tentang revolusi industri gitu ya. Revolusi industri itu apa sih sebenarnya? Revolusi industri itu ini saya ambil yang simpel-simpel aja, terus saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari beberapa pendapat. Pertama, bahwa revolusi industri itu dalam sejarah dunia modern adalah proses ya perubahan dari ekonomi agraris ya dan kerajinan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur mesin gitu. Jadi sebetulnya ini adalah kenapa disebut industri tadi ya?
Kenapa revolusi industri? Maka keywordnya adalah industri. Bahwa industri mengalami revolusi yang besar pada saat itu, dari mulai manual sampai ke elektrifikasi ya, terus otomatisasi, globalisasi, digitalisasi, sampai nanti personalisasi gitu. Itu perubahan semua industri ya. Perubahan teknologi ini memperkenalkan cara baru untuk bekerja ya, dan hidup dan mengubah masyarakat secara mendasar gitu ya. Nah, jadi kalau orang bilang apa sih revolusi industri 4.0 sekarang, gara-gara itu misalkan kurikulum guru semua, sekarang udah revolusi industri 4.0 loh gitu. Emang apaan gitu kan? Mereka taunya ya udah kita buat bikin video. Sesederhana itu kita memahami revolusi industri gitu kan. Padahal video adalah eses ya dari terjadinya perubahan sistem manufaktur. Contoh, semua orang membuat microchips, gitu ya, semikonduktor. Dulu untuk menggerakkan sebuah laptop yang besar, gitu kan, itu membutuhkan 10 juta semikonduktor. Satunya itu harganya sekian dolar. Nah, sekarang semikonduktor dibuat makin tipis, dan laptop, komputer semua semakin tipis, gitu kan. Nah, jadi kalau ada guru-guru pengen bikin video gara-gara revolusi industri 4.0 gitu, 4.0, itu bagian daripada esesnya aja, dampaknya aja gitu. Jadi orang salah memahami bahwa sekarang era internet gitu. Jadi bukan internetnya yang kita bayangkan, bahwa di belakang kita ya, di belakang kita yang nggak tahu itu, bahwa industri berubah dengan cepat. Karena perubahan industri itulah kemampuan dasar orang bekerja gitu kan, masyarakat mengubah ciri dasar. Nanti kita lihat apa perubahannya. Itu berubah semuanya, kebiasaan orang berubah ya, cara orang melakukan sesuatu berubah. Kita lihat misalkan 1780 di era mekanisasi 1.0 misalkan. Ini era di mana produksi industri dilakukan menggunakan satu energi tunggal, namanya energi uap. Anda bayangkan untuk menggerakkan mesin itu pakai energi uap, bahan bakarnya berapa banyak untuk mengeluarkan misalkan satu produk. Wah, itu nggak sebanding ya, nggak sebanding. Usaha orang, dulu saya misalkan di Jerman ya, karena gini, setelah perang industri Perang Dunia Kedua, Jerman dan Sekutu mengalami kerusakan besar ya di industrinya. Setelah itu mereka membuka sebanyak-banyaknya tenaga kerja untuk masuk ke Jerman untuk bekerja di sektor industri mereka. Kebutuhannya banyak sekali karena teknologinya belum masuk kepada itu, sebagian masih mekanisasi. Yang paling banyak masuk ke Jerman adalah negara yang paling terdekat dan terdampak, yaitu negara benua biru namanya. Negara Islam satu-satunya yang berada di benua Eropa tapi nggak diakui sebagai anggota Uni Eropa. Apa itu? Yang tahu? Turki. Negara apa? Turki. Wah, Kang Iman. 100.000 coba kasih Kang Imam ya, ke Kang Iman. Turki ya. Orang Turki berbondong-bondong ya. Karena pemerintah Jerman bilang, saya buka semuanya jalur, silakan. Kita butuh orang-orang yang bekerja di sektor industri. Karena butuhnya banyak waktu itu, tapi keluarannya sedikit. Jadi semakin banyak orang, semakin keren, semakin banyak outputnya. Jadi dulu teknologi orang, jadi banyaknya itu bukan mengerjakan, tapi membawa bahan bakunya untuk mesin uap. Jadi nyari kayu di mana itu, jadi pekerjaan nyari kayu bukan memproduksinya gitu kan, terus gitu kan masuk mereka ke Jerman. Makanya sekarang seperempat dari, hampir menguasai ya, setengah dari seperempat dari warga Jerman adalah keturunan Turki gitu ya. Mereka orang Turki yang menikah dengan orang Jerman. Jadi kalau Anda ke Jerman, itu masjid di mana-mana, orang Muslim di mana-mana, nggak kehilangan. Itu sejarahnya gitu kan. Nah, 1780-an adalah era mekanisasi produk industri dengan mesin uap. Dari situ teknologi belum sangat berkembang ya, masih sangat mekanik ya.
mesin uap gimana sih gitu ya. Kemudian 1870-an, jadi berapa tahun ya? Dari 780 ke 870. 100 tahun kemudian baru era elektrifikasi, produksi massal dengan assembling ya, lini produksi. Baru mulai itu. Ya, itu baru mulai. Awalnya cuma satu gitu kan, manual sekali, mechanical ya. Sekarang mulai pakai elektrifikasi. Listrik masuk. Nah, elektrifikasi itu masuk listrik. Karena masuk listrik, cara orang memproduksi barang itu sudah mulai dibuat sesuai dengan lini kerja. Ya, lini kerjanya masing-masing. Ini ada yang nyusun, nyari bahan baku, nyusun, masukin assemblingnya sampai packing. Udah mulai tuh elektrifikasi. Tapi sumber dayanya sedikit. Nah, tapi sudah mulai melakukan produksi massal. Yang awalnya cuma satuan ini udah mulai massal. Nah, dari situ produk-produk yang dibuat udah mulai tersebar. Kalau tadi kan mekanisasi karena hasilnya cuma sedikit kan. Bagaimana orang mau merasakan teknologi kan? Orang masih mekanisasi. Orang membutuhkan misalkan pengen punya mesin uap misalkan itu harus di berapa tahun baru jadi. Kalau mesin kita sekarang mungkin 10 tahun baru nyampe, baru dibikinin gitu kan. Nah, ini bayangin, itu terjadi 100 tahun gitu kan. Nah, udah mulai itu di era elektrifikasi, mulai berubah cara kerja di produksi gitu kan. Jadi yang merubah hidup kita ini mereka-mereka nih yang ada di sektor produksi gitu. Ya, itu di industri gitu ya. Nah, 1970 ya, berapa tahun nih? 100 tahun. Kemudian ya kan 100 tahun kemudian di 1970 mulai otomasi dan globalisasi. Produksi menggunakan komputer dan elektronik. Kalau tadi, kalau listrik aja, misalkan, kalau listrik aja tuh gini, dicolokin, mesinnya jalan, tek, 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 tapi manusia mendominasi, gitu ya. Nah, di era digitalisasi dan otomatisasi, jumlah itu udah enggak lagi manusia yang membuat, tapi mesin. Kalau dia misalkan mau buat 1000, ngatur kapan selesainya, itu mesin udah lancar, masukin berjalan, masukin berjalan, ya. Diproduksi 1000 dalam waktu sekian itu bisa muncul. Nah, itu udah era otomasi, nggak lagi manual, ya. Dan globalisasi, ya. Nah, 1970-an era globalisasi itu artinya apa? Artinya produk-produk yang digunakan sudah mulai dirasakan dan nikmati oleh masyarakat luas secara global. Nah, tahu ya sejarah Jepang dan China ya, bagaimana mereka memproduksi itu dengan sistem produksinya namanya apa? Cluster ya. Jadi kalau Anda ke Cina ya, mulai turun Anda di Shanghai, kemudian di perairan Jeju kalau nggak salah itu, Anda sudah perairan apa ya? Itu sudah setiap lokasi, setiap rumah home industry-nya itu udah luar biasa. Kelas home industry-nya itu levelnya udah internasional, ya, udah global gitu kan. Kayak itu kenapa mereka sangat pintar untuk mengadopsi ya. Kalau misalkan Anda lempar nih iPhone baru, tek hari ini, nanti malam udah keluar imitasinya. udah langsung keluar gitu kan. Saking banyaknya tadi industri-industri ya, ada daerah ini industrinya misalkan mur, ini screen, ini iPad-nya, ini semikonduktornya, ini macam-macam tuh. Jadi langsung mereka ada mesinnya segala macam. Nah, itu udah dilakukan oleh Cina sejak lama. Dulu sih saingannya India, tapi India sekarang justru naik kelas ya. Dia nggak lagi imitasi, tapi dia menyebar toko-tokonya untuk nyaingin Jepang gitu ya. Tapi nanti ada level-level daya saing mereka. Kemudian kita masuk ke era digitalisasi. Nah, ini yang kita lakukan ya, bahwa penggunaan perangkat yang saling terhubung, ya, artificial intelligence, penyimpanan data di cloud dan Internet of Things ya, lagi penggunaan IoT ya, Internet of Things. Kita udah nggak ribet-ribet lagi untuk
menyimpan data, kemudian juga terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itu jauh, udah 100 tahun kemudian ya. Jadi pergantian eranya 100 tahun kemudian. Jadi kalau bicara digitalisasi, saya nggak usah jelaskan panjang ya, bahwa ya udah yang kita rasakan sekarang ini adalah era digitalisasi gitu. Kemudian kita terlalu cepat menurut saya untuk bicara tentang era industri 5.0. Terlalu cepat. Kita udah mikirin tentang bagaimana masa depan ya, personalisasi. Walaupun yang sudah mendeklar era 5.0 itu adalah Jepang. Makanya disebutnya bukan era industri 5.0 tapi society 5.0, di mana era personalisasi manusia ya, memanusiakan manusia dengan teknologi. Makanya artificial intelligence itu masih akan sangat didominasi oleh era 5.0 ya, society 5.0. Contoh misalkan di rumah-rumah nanti semuanya kebutuhan manusia udah tergantikan oleh mesin misalkan. Makanya Jepang kan punya mohon maaf ya, apa namanya, sex dolls ya, boneka pemuas nafsu ya. Itu mirip sekali gitu. Jadi fungsi manusia, mirip manusia digantikan oleh mesin. Dan itu bukan main-mainan. Robot yang mereka punya sangat sensitif ya, memiliki sentuhan yang sangat sama. Mereka bisa bersentuhan dan apa namanya, macam-macam lah. Nah, ini era nanti personalisasi. Kemudian di apa namanya, di dapur mereka juga sama, mereka akan masuk ke situ ya, masanya gitu ya. Nah, teman-teman semua, inilah bagaimana nggak akan berubah, kita nggak tahu nanti era 5.0 akan berubah seperti apa. Nah, ini juga demikian ya, society 5.0 dari mulai existing tahun awal ya sampai pada era yang sekarang ya, di abad 21. Sekarang apa yang berubah dari dunia kita? Kita awali dari sini. Ini coretan siapa ya ini? Bisa dihapus ya? Oh, saya bisa hapus ya. Bentar ya. Oke, kita mulai dari sini Bapak Ibu semuanya. Basic human needs ya, kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow ya. Teori Maslow itu awalnya adalah bahwa kebutuhan manusia itu ya itu sampai di sini gitu. Sampai sini ya, self actualization, yang mulai dari sini ya. Psychological needs ya, safety and security, social needs ya, self esteem dan self actualization. Dulu kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan psikologikal. Itu apa? Kebutuhan psikologikal ya. Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan apa? Pangan ya, papan, sandang, pangan, papan ya, kebutuhannya gitu. Itu dasar banget. Kita mau mandi, kita mau minum, kita mau tinggal, itu kebutuhan dasar manusia. Tanpa itu kita nggak bisa. Safety and security. Kita diminta untuk nyaman, stabil ekonominya, gajinya cukup ya, makan ada, segala itu safety and security. Kita nggak mau di tidak diberi keadilan oleh orang lain gitu ya. Kita mesti safety and secure. Kebutuhan yang ketiga mulai social needs. Kita punya kebutuhan untuk bersosialisasi ya. Terus self esteem ya. Self esteem ini kita ingin dong dianggap sama orang ya, dianggap sama orang lain keberadaan kita. Oh, ini Kang Iman ya. Orang pengen dong kenal saya gitu kan. Nah, ini udah mulai naik tuh. Jadi kebutuhan manusia makin hari ya makin naik ya, self esteem. Terakhir adalah self actualization, aktualisasi diri. Nah, Maslow bilang bahwa
kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi adalah mereka diberikan kebebasan untuk beraktualisasi. Itu kebutuhan dasar yang paling tinggi. Bapak Ibu semuanya, sekarang semua telah berubah. Kebutuhan manusia bukan lagi yang paling dasar adalah kebutuhan psikologikal ya, tapi kebutuhan akan baterai ya, kebutuhan akan sumber energi. Setelah itu adalah jaringan terhubung kepada Wi-Fi ya. Anda bayangkan, manusia kalau nggak ada HP bisa tahan nggak zaman sekarang? Wah, manusia modern. Nggak tahan ya. Kita berapa persen 24 jam dalam hidup kita kehilangan HP udah nggak. Jadi teori Maslow ini udah dibantah semuanya dengan perubahan zaman. Kalau nggak baterai udah selesai gitu. Pokoknya baterai. Punya handphone nggak ada baterainya percuma. Baterai ini electricity ya, bukan artian baterai sesungguhnya ya. Kan sekarang udah ada baterai tipis gitu. Pokoknya baterai electricity, listrik itu menjadi sangat penting di era sekarang gitu kan. Habis itu orang baru bisa terhubung kepada internet. Karena tanpa ada internet, kita punya baterai ya 100%, itu HP kita sama kayak kita kehabisan pulsa gitu kan. Full baterainya 100%, tapi nggak bisa internetan. Itu kayak orang mati kutu gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu basic needs manusia ya. Udah beda lagi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa perbedaan lagi di era sekarang? Perubahan dari itu semua, akses dari revolusi industri yang dilakukan oleh mereka yang di industri ya. Before smartphones ya. Ini yang kiri before smartphones, yang kanan adalah after smartphones. Ketika smartphones belum muncul ya, handphone kita, diskusi di keluarga sangat hangat ya, gitu kan, ngobrol bareng ya. How old is Barbara Streisand katanya, umurnya berapa sih Barbara gitu. Terus yang sebelahnya direspon lagi tuh ya, I think she's 7 katanya, iya dia kayaknya 7 tahun deh. Ada orang ngomong ditambah lagi, oh really, wow gitu kan, who's Barbara Streisand, nah, siapa sih Barbara Streisand gitu. Jadi hidup meja-meja makan zaman dulu sebelum smartphone kita hadir itu hidup. Sekarang bayangkan meja makan kita. Kita makan santai sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama teman kita. Dan sudah berubah jauh ya. Sudah berubah jauh. Semuanya liatin gadget mereka ya, smartphone mereka. Nah, ini perubahan yang dari lingkungan ya, sosial itu udah berubah jauh. Sekarang kita lihat lagi. Ya, dulu ya, seorang anak butuh bantuan kepada ayahnya. Dad, can you help me? Katanya, my new toy car needs batteries. Katanya, ayah bisa bantu saya, kata anaknya nih. Mainan mobil saya butuh baterai. Ya, ayahnya bantu dong. Nah, sekarang berubah kondisi ketika anaknya sudah besar. Ayahnya sudah menua, tapi ayahnya juga ingin tampil dengan teknologi. Kebalik, ayahnya bertanya kepada anaknya, son, can you help me? Katanya, my new tablet won't sync with my laptop. Katanya. Jadi, anakku bisa bantu saya nggak ya? Tablet baru saya nggak bisa sinkron dengan laptop saya. Katanya, udah berubah. Dulu anak yang nanya kepada orang tuanya, sekarang orang tua minta bantuan kepada anaknya karena teknologi yang berkembang. Logikanya kalau dunia ini nggak berubah, ya logikanya ya, kalau dunia ini tidak berubah, si kakek udah nggak lagi pegang tablet, si anak tetap dengan gadget yang baru, ya udah selesai baterainya gitu. Tapi dunia ini akan berubah gitu kan. Orang tua, orang muda karena ada di zaman ini mau nggak mau dia harus menikmati dan memegang dunia yang saat ini terjadi kan gitu, otomatis gitu. Mau nggak mau kan, ibu saya aja main latihan HP aja ngedengerin ustadz lagi ceramah gitu kan, ya mau nggak mau karena dunia sudah berubah. Lihatin ya, dulu kita lihat seperti kanan sebelumnya anak-anak main di mainan ya, ruangannya melalui video game ya, game ponsel dan lingkungan yang ada ya.
Kemudian di 1967, 1967, anak-anak main ini udah enak ya di playground segala macam. Sekarang playground anak-anak apa? Berubah ya, playground anak-anak di mana? Ini ya, di laptop, di komputer, di tempat dia main. Itu udah berubah jauh. Dunia kita sedikit demi sedikit, ini adalah perubahan yang dampaknya bukan orang tua kita bilang ini gara-gara handphone ya. Bukan, ini gara-gara perubahan era ya dari revolusi industri tadi. Karena makin cepatnya produksi handphone ya dengan teknologi yang tadi gitu kan. Itu stok menumpuk di industri. Saya ulangi lagi ya. Semakin cepatnya memproduksi ya di industri-industri itu ya bahan-bahan barang-barang itu menumpuk ya. Nah, inilah akan dijual murah dan orang semuanya menikmati. Andaikan dulu kita ya, kalau misalkan industri tidak canggih, kita tidak berubah dari itu, orang akan sulit untuk mendapatkan handphone ya. Kayak di zaman dulu kita kan. Itu karena kenapa harga mahal? Karena susah didapat. Itu aja sih. Perbedaannya. Ya. Dulu pada saat kita nggak ada handphone ya, masuk kamar ke WC paling 5 menit selesai. Nah, sekarang orang ke toilet bawa HP. Kira-kira sampai 15 menit lah gitu kan baru ya. Sambil toilet main HP. Pas ada internet, ke toilet, pegang HP, ada internet. Udah 1 jam tuh dihabisin tuh, ada internet. Sampai lobet tuh kan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam WC-nya ada colokan, dia bawa charger kan. Ke toilet, pegang HP, ada internet, ada colokan. Udah, apa tandanya nih? Unlimited ya tandanya nih, unlimited. Jadi nggak tahu deh kapan dia keluar dari toilet, kira gitu. Zaman sudah berubah ya, kehidupan polanya orang udah makin crazy dengan aktivitas mereka, udah makin gila gimana cara mereka luar biasa ya. Nah, kemudian promotion media. Dulu orang media promosinya di TV, di radio ya, surat kabar, datang atau nawar-nawarin gitu kan. Sekarang promotion media sudah beralih kepada sosial media ya. Udah gampang, orang jualan gampang, eranya gampang banget sekarang. Itu nggak kebayang. Saya pribadi nggak kebayang ini dunia bakalan berubahnya seperti ini. Lucu banget sih kalau kita lihat di zaman dulu tuh lucu banget kenapa ini dunia jadi begini ya. Tapi ya sisi lain menarik ya, sisi lain ya lucu sih, funny aja sih, funny things. Tapi kita lihat itu kan gara-gara revolusi industri tadi gitu kan. Gara-gara mereka kita jadi sangat cepat gitu. Kenapa orang bisa berlomba-lomba ingin bikin sosial media? Karena percepatan internet nggak kayak dulu kan. Orang cepet banget. Kalau dulu kan lambat, susah cari akses gitu kan. Nah, kalau sekarang jenis infrastrukturnya masih seperti dulu, kayaknya nggak laku deh Instagram dan sebagainya. Karena berat kan, fotonya banyak segala macam gitu kan. Nah, ya, jadi kita sadari bahwa kita ini sedang berada di ekses daripada pergerakan industri di belakang kita. Kalau industrinya maju, kita akan jauh lebih maju. Kalau industrinya mundur, kita juga akan mundur. Coba deh, cek aja itu gitu ya. Nah, medicine to telemedicine ya. Kalau dulu kita mau ke dokter harus datang ke rumah sakit, harus gitu kan. Harus gitu kan. Nah, sekarang udah ada telemedicine. Contoh Halodoc. Ini bukan ini ya, bukan promosi. Untuk konsul ke dokter tinggal chat with a doctor ya. Tek 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 dok ya. Ada yang balas kan? Oh iya ada apa gitu. Ada yang bisa bantu gitu kan. Ya, kemana? Ini beli obat kita bisa nggak usah ke apotek kan? Buy medicine aja udah. Obat apa misalkan obat sakit jiwa misalkan beli kan. Ya dianterin tuh ya. Berkunjung ke rumah sakit, perjanjian sama dokter udah nggak ngantri ya. Hasil tes lab segala macam udah jauh lah. Ini medicine udah bergeser, dunia kesehatan juga udah bergeser. Medicine tuh telemedicine. Jadi kalau ada dokter-dokter yang nggak mau bergabung ke telemedicine platform, itu udah ketinggalan jauh. Dia nggak bakal mendapat duit, gitu kira-kira gitu. Udah jauh, nggak bakal. Kecuali misalkan di penyakit-penyakit yang degeneratif ya. Kanker, kemudian tumor macam-macam itu mungkin masih ada. Tapi ya kan yang lebih banyak adalah penyakit orang-orang yang sehat menjelang sakit, kira-kira yang flu, batuk, yang kayak begitu, yang mungkin nggak, yang pasarnya ceruk
ceruk pasarnya masih bisa kita ambil. Nah, kemudian shopping in the 90s dan shopping now ya. Dulu kita harus datang lobby, nawar segala macam. Sekarang enggak ya. Deal langsung itu ada di marketplace. Deal ya, berapa nih harganya segala. Itu ada di marketplace. 20% naiknya segala macam. Kita pesan, kirim, diantar gitu kan. Jadi orang duduk aja tiduran rebahan udah dapat makanan yang ada. Dan ingat, semuanya tidak terkontrol. Gojek at the first ya, di awal Gojek tadi kan sempat bicara Gojek ya. Gojek at the first itu mereka core bisnisnya adalah transport orang dari satu tempat ke tempat lain lewat kendaraan motor kan. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Apa layanannya? Fiturnya apa aja? Orang pegel-pegel masuk ke GoMassage, ya kan? Ada tuh, ya kan? Rumahnya berantakan masuk ke GoClean, gitu kan? Terus apa lagi? Lapar pesan di GoFood, ya kan? Nggak suka motor, pakainya mobil, pesen Gokar, gitu kan? Apalagi banyak macam-macam. Bayar nggak punya uang cash, pakai GoPay, gitu kan? Nah, itu nggak terbendung. Berarti apa? Yang menang di era ini adalah orang-orang yang pertama mampu membaca peluang itu dan memanfaatkan teknologinya. Jadi ada satu kemampuan namanya analytical thinking, ada innovative thinking. Nah, itu kebutuhan yang anak-anak muda harus punya. Innovative thinking itu dibutuhkan sekarang. Gojek at the first dengan Gojek existing now itu jauh beda. Kalau nggak ada innovative thinking dari Om Nadiem misalkan, jauh nggak bisa berkembang ke sana. Maka untuk bertahan di era ini salah satunya adalah innovative thinking ya. Nah, kalau critical thinking sih itu udah jauh lah, udah ketinggalan juga lah gitu kan. Nah, sekarang ya kita mau ambil uang udah nggak repot-repot ke teller ya. Jadi antrian di bank juga sudah mulai digeser sebelum datang automatic teller machine ya, ATM itu. Jauh lah ini perubahannya. Sekarang pertanyaannya adalah who will play on? Siapa yang akan bermain di era sekarang? Siapa yang dapat beradaptasi dengan perubahan ya? Yang pertama ya, who will play on? Yang dapat bermain adalah orang-orang yang pertama adalah adapt to change. Ya, mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang nggak dapat beradaptasi dengan perubahan minggir. Yang nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, dia harus tahan lapar sampai hujan reda. Ngerti nggak maksudnya? Hujan kita mau makan nggak bisa keluar, ya udah lo tungguin aja sampai hujan reda. Nggak bisa adapt to change. Kalau dia adapt to change adalah orang yang nggak kenal waktu, mau siang mau malam dia lapar dia pesan itu juga perubahan. Beli HP pesan udah clear. Kalau dia nggak adapt to change ini simple banget. Kalau lu nggak adapt to change, lu kelaparan ya kan sampai lu nunggu hujan reda gitu kan. Tapi kalau kita bisa beradaptasi dengan perubahan, kita akan kenyang dan tertutup kebutuhan-kebutuhan kita. Itu contoh daripada yang lain-lain. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, nggak ngerti bagaimana telemedicine, ya kan kita bakalan mati sampai karena kita ketakutan ke rumah sakit, takut kesebar corona gitu kan. Padahal kan suster ya bisa datang ke kita, obat bisa dikirim gitu kan. Yang kedua adalah open minded ya, pikiran terbuka ya. Kalau kita nggak open minded udah selesai. Apa ya contoh paling sederhana gitu kan. Ini mah produksi Zionis gitu kan. Apa gitu kan. Itu boleh kan Anda bilang kayak gitu, tapi kan ini dunia telah berubah semuanya gitu kan. Jangan pakai itu gitu kan. Ini produksi Amerika gitu kan, ini Unilever segala macam. Lu kalau nggak mau pakai Unilever, sikat gigi pakai apa? Pepsodentnya gitu kan, pakai serabut kelapa gitu kan nggak bisa gitu kan. Ini open minded terhadap perubahan gitu kan. Saya bukan orang yang terlalu kiri, terlalu kanan, enggak ya. Saya lebih memilih untuk bagaimana kita melihat aja lah, moderat melihat pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal ini konteksnya adalah open minded terhadap perubahan yang ada. Yang ketiga yang paling penting adalah digital literacy skills ya, kemampuan literasi digital ini penting. Gaptek itu udah ketinggalan. Jadi digital literacy skills ya, skill untuk literasi digital itu yang akan bermain di era ini. Nah, kita lihat pemain-pemain di era ini adalah didominasi oleh milenial ya. Inilah pemain-pemain di era ini itu didominasi oleh
kaum milenial ya. Kita lihat ya era milenial itu disruptors ya, orang yang suka perubahan ya, ini ada ya, change makers ya, questioning. Anak-anak muda sekarang kan nanya mulu kan, nanya. Nah, itu era sekarang suka tuh sama anak-anak yang kayak gitu. Maka targetnya adalah millennials ya, ethically minded ya, demanding ya. Kalau misalkan gak bermanfaat sama dia, buat apa? Emang ada manfaatnya buat gue katanya. Kalau enggak ya jangan gitu kan. Nah, socially responsible ya, peduli sama anak-anak segala macam, entrepreneurial, risk taking segala macam. Ini millennial values. Jadi selain yang tadi ya, pemain di era kita adalah orang-orang yang didominasi oleh milenial. Siapa era milenial? Mereka adalah yang ini ya, mendominasi cara berpikir, cara pandang yang lebih berubah. Era-era generasi digital lah, melek terhadap digital. Di Indonesia ini 25,87% adalah millennials kayak gitu. Bentar, ini ada. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, bentar ya. Nah, ini daya saing digital ya, global, bahwa Indonesia masih jauh ya. Ini saya ingin sampaikan di penutup materi saya tentang daya saing ya. Indonesia masih jauh ya peringkat daya saingnya. Jadi daya saing itu diukur ya, Global Competitiveness Index itu diukur di Indonesia. Jadi kita masih jauh, urutan ke-50. Anda bayangkan dengan Singapura, daya saingnya nomor 1. Padahal sama-sama di Asia Tenggara. Itu kita jauh banget daya saingnya, gitu kan. Dari SDM, dari sumber daya dan lain sebagainya. Nah, Human Capital Index ya, manusianya nih, SDM kita juga jauh ya. Indonesia urutan ke 87. Lihat Singapura 1. Kok bisa jauh ya dengan Singapura ya? Bagaimana daya saing mereka, orang-orang yang jauh tuh, padahal tetangga. Ada orang Singapura kunjungan ke Gubernur Jawa Barat, Kang Aher. Dia bilang gini, ya kalau Jawa Barat kan lebih besar daripada Singapura ya. Jadi kata dia kalau Pak Ahmad Heriawan ke Singapura itu udah seperti presiden gitu karena dia memimpin jumlah masyarakat yang lebih banyak daripada Singapura ya kan, bukan Indonesia gitu kan. Jadi kalau presiden Indonesia ya bisa memimpin Asia kira-kira gitu jumlahnya dari jumlah ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan daya saing kita ya? Ini ada daya saing yang kita perlu tumbuhkan ya. Kapasitas kita harus ditingkatkan nih ya. Jadi jangan anak-anak muda kita ini obrolannya, bacaannya, diskusinya, levelnya harus naik ya. Kemudian standar pendidikannya. Kalau dulu ya misalkan teman-teman yang ada di Serang gitu kan, wah udah lulus aja udah keren gitu kan. Sekarang bukan lulus aja udah keren, tapi S2 gitu kan. Oh, S2 aja udah bagus, naikin lagi. Oh, semuanya harus S3 dong gitu kan. Oh, semuanya udah S3, naikin lagi. Oh, semuanya harus jadi profesor dong. Gitu. Jadi terus naik untuk kapasitasnya ditingkatkan. Deployment ya, penyebaran ilmu pengetahuan dan populasi aplikasi dari ilmu pengetahuan. Development ya, pengembangan diri dan know-how. Know-how ini juga diminta untuk di era ke depan elemen sumber daya manusia itu harus mantap. Nah, ini dia society 4.0 dan 5.0 ya. Ini ada perbedaan-perbedaan di era 5.0 nanti lebih kepada problem solving dan value creation ya. Orang bukan lagi bicara tentang makanan ini enak atau enggak, tapi ini bisa kita bisa nyantap itu dengan rasa puas atau enggak, kemudian bagaimana nilai yang bisa dikembangkan. Terus diversity ya. Dan environmental banyak lah, tapi yang intinya adalah terlalu jauh kita bicara society 5.0 karena sekarang di era society 4.0 aja kita udah kewalahan ngelewatinnya. Nah, sekarang sebagai penutup ini ada The Future of Jobs Report ya dari World Economic Forum. Pekerjaan yang eksis di masa depan. Tahun 2020 WEF itu sudah menentukan ada 10 skills yang akan dibutuhkan di 2020 ya, complex problem solving dan sebagainya. Nah, masuk ya, kita lihat ya di tahun 2015 ya, berubah ke tahun 2020. Tahun 2015 quality control masih dibutuhkan, active listening masih dibutuhkan, tapi pada saat era 2020 udah digantikan dengan emotional intelligence dan cognitive flexibility.
Jadi dulu ya, tema emotional intelligence, ESQ dan sebagainya itu penelitiannya udah mulai tuh di era 2020, mulai dimasukkan oleh World Economic Forum. Jadi orang harus santun segala macam. Kita lihat itu 2020. Sekarang kita lihat di 2020 ke 2025. 2025 nanti orang udah nggak lagi bicara emotional intelligence. Jadi training-training yang jualan ngecap-ngecap kayak gitu udah nggak laku lagi. Itu Kang Imam ya, udah nggak laku. Itu kasih tahu Amujang ya. Siap, siap. Trainer-trainer motivator di 2025 itu udah secara skill sudah nggak dibutuhin lagi. Maka motivator harus berubah, bicara tentang complex problem solving, itu yang dijual laku tuh kan. Critical thinking masih ya, creativity masih. Lihat tuh di 2020 dari 10 ini ya kan berapa tuh? Oh, 7-nya itu udah digeser semua, dihapus menjadi model-model baru ya, analytical thinking and on innovation. Istilah apalagi nih ya Iman ya, ini artinya apa man nih analytical thinking innovation ya. Udah berubah lagi. Kemudian active learning and learning strategies sudah muncul tuh kan. Kalau yang compact problem solving kan udah ada ya. Nah, ya terus leadership and social influence. Nah, ini masih muncul di 2025. Teknologi use ya, monitoring and control ya. Teknologi design and programming. Nah, itu anak-anak IAIN apa harusnya jurusannya udah berubah ke sini nih, programming udah tuh. Jadi biar karena udah berubah universitas didorong ke top 10 skills. Jadi sebenarnya jurusan-jurusan yang ada di universitas harus dirombak jauh. Kayak kami di BINUS misalkan jurusan manajemen sumber daya manusia itu udah digeser menjadi people and people analytics. Wah, ya kan leading people analytics misalnya itu udah jauh. Kalau kita kan masih jurusan manajemen ya, prokonsentrasinya SDM marketing, udah bukan. Marketing udah dirubah menjadi supply chain management segala itu udah begitu tuh, karena itu menyesuaikan dengan konteks yang ada. Jadi antum teman-teman semua juga di sini mesti ya melihat apa yang terjadi di masa depan, nomenklaturnya disesuaikan. Ini untuk mendorong kita siap untuk menghadapi era selanjutnya ya. Kemudian terus resilience, stress tolerance and flexibility juga harus didorong ya. Kebersamaan ya, toleransi antar itu juga sangat penting. Kenapa? Nanti akan terjadi banyak gesekan. Nah, ini perlu ilmu yang masuk ke situ. Reasoning, problem solving, and ideation ya, bagaimana mengideate sesuatu. Ini 2025, sekarang kan masih 2022 aja udah banyak yang muncul tuh era-era seperti itu. Nah, ini country profile Indonesia jauh di bawah standar kita secara daya saing juga nggak terlalu ini ya. Nanti Anda bisa baca ini di laporan-laporan. Ini yang mohon maaf ini datanya malah terlalu detail ya, tapi saya senang baca-baca kayak gini untuk meningkatkan kapasitas sih. Jadi teman-teman juga karena ya mulailah memperhatikan data segala macam untuk bisa disajikan ke yang lain. Saya rasa itu dari saya karena waktunya tadi sudah habis. Ini saya makan waktu hampir 40 menit lebih gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas dan juga apa namanya ya, analisa-analisa tentang kehidupan, peluang-peluang kehidupan dunia saat ini itu bagaimana. Terima kasih banyak. Tentunya kita semua tadi sudah mendengarkan dan menyimak. Itu jelas dunia sudah berubah. Ya. Tadi ada analog sederhana bagaimana dulu seorang anak meminta tolong kepada bapaknya untuk memasangkan baterai, ya kan? Tapi saat ini yang terjadi adalah bapak yang meminta tolong kepada anak untuk menginstal. Oh ya, ya baik-baik. Saya sepertinya harus pindah posisi.
Halo, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Apakah suara saya sudah normal? Sudah lancar? Sip, sip, sip. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Prof. Abdurrahman Hafid atas paparan penyampaian berbagai informasi, juga analisa-analisa tentang kehidupan dunia saat ini bagaimana. Itu sangat menarik dan sangat-sangat membuka pikiran kita semua tentunya. Tadi juga kita mendengarkan dan menyimak bagaimana dulu ya kita disajikan dengan analog-analog sederhana itu menurut saya sangat-sangat apa ya istimewa lah bagi saya. Tapi kalau bagi teman-teman yang lain mungkin teman-teman apa namanya penjelajahan berpikirnya sudah jauh. Tapi kalau saya sangat sangat senang dengan analog-analog sederhana yang Pak Prof paparkan di room Zoom malam ini. Tadi diberikan analog-analog sederhana bagaimana dulu seorang anak itu meminta tolong kepada bapaknya ya kan untuk memasangkan baterai mainan. Tapi sekarang yang terjadi adalah bapaknya yang meminta tolong kepada anaknya untuk menyambungkan bagaimana tablet dia agar bisa terkoneksi dengan laptopnya ya kan. Itu sudah berubah, zaman sudah berubah. Dulu anak-anak disuruh main di dalam rumah, tapi sekarang anak-anak ditarik-tarik untuk bermain di luar rumah ya kan, dan banyak hal lagi. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita beranjak ke sesi tanya jawab ya. Siapa tahu dari Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang ingin bertanya terkait tema kita malam hari ini, pembahasan-pembahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Kami silakan untuk ya sementara 2 pertanyaan. Silakan ada yang ingin bertanya, boleh langsung unmute ya, kemudian buka kamera. Kalau tidak dalam kondisi yang bagus untuk membuka kamera tidak apa-apa, berarti tinggal unmute saja dan sampaikan. Silakan teman-teman. Saya izin bertanya, Bapak Iman. Oh ya, silakan Mas Ajat. Saya lebih prefer dipanggil Mas sih. Tapi di sini kelihatan kayak bapak-bapak ini. Baiklah, silakan. Satu pertanyaan. Bercanda ya, Mas Iman. Ya, sebelumnya mohon izin, Prof. Hafid ya. Saya Ajat dari Serang. Tadi materi yang disampaikan sungguh sangat luar biasa ya. Bahkan saya yang mendengar kayak gimana ya, menganga gitu tuh. Wah gitu tuh. Dunia perubahannya luar biasa sekali gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira menurut apa ya prediksi Prof, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini apakah ada batasnya atau memang dunia itu pasti akan terus berubah 4.0 5.0 terus sampai terus, apakah itu akan apa istilahnya akan seperti itu aja gitu atau memang ada batasnya perubahan itu, dan kalau misalkan ada batasnya mungkin menurut Prof prediksinya seperti apa kalau misalkan perubahan dunia itu gambarannya seperti apa menurut Prof? Begitu ya Prof. Mas Iman, itu aja. Baik, terima kasih Mas Ajat atas pertanyaannya. Baik, Pak Prof mungkin ingin langsung dijawab saja atau satu pertanyaan lagi? Tampung aja ya biar sekalian waktunya biar aja. aktif ya. Baik. Teman-teman yang lain yang perempuan mungkin dari audiens perempuan ada yang ingin bertanya, silakan. Saya boleh? Ya, silakan Mbak Adila. Iya, bismillah. Izin bertanya ya, Prof. Sebenarnya mau cerita dulu sebelumnya. Ya. Saya Adila, saya dari Serang. Kebetulan saat ini saya sama 3 orang ya, kami 3 orang itu lagi belajar untuk membuka semacam studio seperti itu, dan konsen kami itu di digital marketing. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri apa ya? Karena memang saya masih
melihat kondisi sekarang gitu ya, serba digitalisasi dan sebagainya. Nah, untuk di Kota Serang sendiri gitu tuh, saya pengen gimana sih mengelola tim, karena memang teman-teman di Serang itu kan belum banyak yang melek tentang bisnis digital gitu tuh. Nah, saya tuh pengen belajar tentang pengelolaan tim yang loyal gitu loh. Karena untuk ke sananya, untuk menarik masanya itu saya masih belum konsen, tapi lebih ke bagaimana membangun loyalitas dari tim itu sendiri agar kita tuh bisa apa ya punya tim yang keren gitu loh, agar nanti kedepannya itu kita bisa menarik teman-teman anak muda yang lainnya untuk lebih melek digital, terutama lebih ke bisnis digitalnya gitu. Kayak gitu sih, Kang Iman. Baik, terima kasih Mbak Adila atas pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman yang lain, Ibu Bapak semua? Saya khawatir ada yang ingin bertanya juga, saya berikan lagi satu kesempatan. Bertanya. Oh, oke, baik, Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf, silakan. Iya, kalau ngomongin masa depan kan kayak dilihat gitu, kayak uncontrollable ya, kayak nggak terbatas gitu kan. Nah, yang kalau dilihat dari percakapan tentang masa depan, banyak pakar yang apa ya, yang khawatir akan kayak seperti kita, umat beragama, umat Muslim itu melihat masa depan. Yang dikhawatirkan ya pakar kan gitu. Nah, kira-kira menurut Profesor Dr. Abdurrahman Hafiz, kira-kira pendapatnya gimana tentang kita sebagai umat Muslim dan umat beragama itu melihat masa depan atau bertransformasi ke masa depan gitu. Itu saja sih menurut saya. Sama ya satu lagi, kalau dalam buku David Epstein kan ada judulnya Range. Nah, kira-kira kebutuhan apa, apakah spesialis dan generalis itu dibutuhkan di masa depan, atau kira-kira mana yang lebih baik dari spesialis sama generalis yang dibutuhkan di masa depan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaannya tadi ya. Oke, mungkin dicukupkan dahulu 3 pertanyaan ya dari Mas Ajat, Mbak Adila, dan Mas Yusuf. Bisa sebelumnya saya ulangi ya, Pak Prof, pertanyaannya. Tadi dari Mas Ajat itu hanya secara sederhana bagaimana perubahan yang terjadi di dunia, apakah ada batasnya, kan? Atau perubahan itu akan terus-menerus? Jika iya akan terus-menerus berubah, bagaimana gambarannya? Nah, kalau tidak salah. Ya. Yang kedua dari Mbak Adila, bagaimana mengelola tim dan membangun loyalitas timnya dalam lingkup bisnis digital, kira-kira seperti itu. Dan terakhir dari Mas Yusuf, itu pertanyaannya yang pertama, sebagai umat Muslim, kita sebagai umat Muslim ya, umat beragama itu untuk bertransformasi di masa depan itu kira-kira bagaimana. Dan pertanyaan yang kedua dari Mas Kutip, siapa tuh? Saya lupa pertanyaannya, apakah spesialis dan generalis yang dibutuhkan di masa depan. Kira-kira demikian pertanyaannya, Pak Prof. Ya. Silakan. Thank you ya buat penanya Kang Ajat. Mbak siapa tadi? Mbak Adila. Mbak Adila ya. Dan Mas Yusuf ya. Saya mulai dari pertanyaan terakhir ya. Dari Yusuf ya. Ini menarik ya. Spesialis dan generalis ya. Oke, jadi ilmu pengetahuan berkembang secara mikrotik. Ya. Ilmu pengetahuan berkembang secara mikrotik. Logika paling sederhana adalah dulu orang sakit mata, scanner paling utama adalah dari leher ke atas, ya. Berarti ke kepala gitu ya. Kemudian itu dokternya dokter kepala aja gitu kan. Bahkan di awal-awal orang sakit itu scannernya satu tubuh,
gitu ya. Belum ketahuan sakitnya apa, masuk ke kepala. Makin berkembang, orang sakit mata diperiksa ke spesialis mata. Nah, udah mulai kan? Kalau sakitnya mata ya yang dicek adalah matanya. Kalau dulu orang sakit yang dicek adalah seluruh tubuhnya. Itu kan yang ditentang oleh kita mengklaim dulu Ibnu Sina sebagai dokter ahli kedokteran. Tapi ditentang oleh ilmuwan barat, Ibnu Sina nggak pernah membedah isi perut orang. Coba dibaca itu. Jadi Ibnu Sina ditentang gitu. Ibnu Sina nggak pernah membedah perut orang gitu kan. Jadi terus secara ilmu pengetahuan ditemukanlah dokter internis ya, ahli penyakit dalam ya. Dulu. Sekarang orang sakit mata diperiksa matanya. Ke depan orang akan berkembang ya, teknologi ini akan berkembang ilmu pengetahuan. Kalau orang sakit mata yang sakit mata kanan, maka akan ada dokter spesialis mata kanan. Kalau yang sakit adalah mata kiri, maka nanti akan ada dokter spesialis mata kiri. Jadi kita jangan heran nanti di rumah sakit mata yang mana, kiri atau kanan nih? Kalau kanan dokter Raymond, kalau kiri dokter Christopher gitu kan. Itu ya, ingat ya. Jadi ilmu pengetahuan ini akan berkembang secara mikrotik. Kenapa statement saya seperti itu? Karena penelitian-penelitian sekarang semuanya di jurnal internasional ya, paper-paper yang Anda baca semua bicara tentang mikrotisasi, mengarah kepada spesialisasi. Ya, jadi kalau kita lihat bukunya Renz itu, generalis apa spesialis, maka jawaban saya spesialis. Gitu. Kalau generalis kita akan balik mundur gitu kan ke era-era sebelumnya yang orang bilang bahwa ya tadi yang Ibnu Sina pertama kali temukan itu sakit tuh perutnya. Kata orang Eropa ini penemuan non Muslim bilang, ente udah pernah ngebedah belum? Ini perdebatan untuk klaim siapa sebenarnya bapak kedokteran. Anda baca deh. Itu seru sih. Ada logika yang bermain, ada yang secara keberagamaan kita meyakini bahwa Ibnu Sina lah yang penemu kedokteran. Iya penemunya, tapi perkembangannya kan kita nggak boleh tutup mata bahwa ini didukung oleh ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara ilmu pengetahuan itu nggak boleh bicara siapa, di mana, dari mana. Kira-kira begitu ya, karena saya juga peneliti. Gitu. Tapi saya belum jadi guru besar ya, ini dipanggil profesor terus nih. Bentar lagi mudah-mudahan kumnya cukup ya 800. Jadi dari lektor ya, lektor kepala, kemudian baru ke GB ya, ke guru besar. Mudah-mudahan itu bisa. Jadi berkembang ke situ Mas Yusuf ya, secara mikrotik gitu ya kan. Kalau pilihan generalis spesialis, maka ilmu pengetahuan pasti berkembang secara mikrotik gitu. Kemudian bagaimana orang beragama menjawab ini? Wah, ini harus Ustadz yang jawab gitu ya. Ustadz ada di sini. Tapi gini, jadi agama selalu menjadi penyeimbang lah ya untuk gerakan-gerakan kita di ilmuwan-ilmuwan muslim ya. Jadi kalau kumpul ilmuwan-ilmuwan muslim seluruh dunia gitu kan, maka yang dibicarakan adalah ada kepentingan nggak nih dari yang lain gitu, kira-kira begitu. Emang sentimental sih gitu kan, cuma kita orang-orang yang beragama melihat perubahan zaman ini adalah tetap agama tidak pernah berubah ya. Tema-temanya akan selalu menarik, kayak misalkan keikutan, mempertahankan mempertahankan keagamaan kita ya, akidah yang kita bebankan. Kalau kita melihat perubahan ya kita nggak boleh tutup mata gitu. Maka tadi adapt to change, kita beradaptasi terhadap perubahan. Itu pula yang sekarang kan berkembang. Sekarang mana ada diskusi tentang kunut subuh, udah nggak ada orang diskusi kunut subuh boleh atau enggak, kemudian ribut, ya enggak, udah nggak ada gitu kan. Itu menandakan bahwa kedewasaan beragama di Indonesia udah sangat dewasa gitu kan. Nggak bicara lagi orang NU ya, orang Muhammadiyah ya, udah enggak gitu kan. Nah kalau ditanya tadi bagaimana agama melihat perbedaan masa depan, nah, saking kita dihadapkan oleh perubahan yang besar, akhirnya hal-hal yang kecil kayak gitu udah dianggap menjadi ya udah, kita nggak usah bicara yang nggak substantif gitu kan. Nah itu agama sudah di Indonesia ya sudah sampai di situ gitu. Itu analogi sederhana yang menurut saya gampang banget untuk kita menjawab bagaimana agama bisa menjawab tantangan gitu. Itu ya Mas Yusuf Habibie tadi ya. Kita beradaptasi terhadap perubahan tapi nggak berubah agama, kira-kira begitu. Kemudian generalis spesialis ya
Ilmu pengetahuan secara umum akan kembali ke spesialis, terus mengerucut. Orang penelitian akan mengerucut. Sekarang misal ilmu cancer ya, saya juga bergerak dengan riset cancer. Itu yang diriset dulu penyakit yang menyebabkan, misal dulu di Serang ada dokter Omat ya, dia ahli riset kanker tulang kalau nggak salah ya. Itu mendetail ya penemuan dokter Omat ya, bagaimana dari mulai diagnosanya adalah kelainan pada kulit, ternyata dibuka lagi tulang, ternyata di dalam lagi. Jadi bukan di tulangnya, di lapisan dalam dari tulangnya. Jadi kalau lapisan luar dari tulang kena kanker masih bisa diobati. Ini udah tulang dalamnya lagi, kira-kira begitu. Jadi kan berarti kan riset-riset itu berkembang secara spesialis gitu kan. Nah, kemampuan-kemampuan orang nanti ke depan yang paling dipakai adalah spesialis. Kalau generalis, makanya kan ada manusia yang tahu banyak tentang banyak hal, ada yang tahu banyak tentang sedikit hal, ada yang tahu kalau tahu banyak tentang sedikit hal itu berarti apa? Spesialis. Nah, tahu banyak tentang sedikit hal, spesialis ya. Ya, tahunya cuma satu, tapi banyak ya. Tahu banyak tentang sedikit hal. Kita tahunya cuma pulpen aja, tapi ya kita tahu percis ini pulpen bocah kayak gimana asalnya ini. Nah, itu spesialis. Tapi kalau generalis gimana? Tahu banyak tentang banyak hal. Politisi Prof. Politisi. Tahu banyak tentang banyak hal, gitu kan. Ya, tahu banyak tentang banyak hal. Ada yang tahu sedikit tentang banyak hal. Tahu pulpen ya udah asal tahu doang gitu kan ya, jadi taunya sedikit tapi semuanya tahu banyak hal gitu kan. Ada yang tahu sedikit tentang sedikit hal, orang bego ya kalau itu gitu. Tahu sedikit tentang sedikit hal gitu kan. Jadi spesialis itu tahu banyak tentang sedikit hal. Itu nanti di dunia yang berkembang itu yang akan dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau politisi nggak bisa jadi spesialis, dia harus tanya Pak Imam lah sebagai politisi gitu. Itu yang mudah-mudahan membantu menjawab. Kalau enggak nanti tambahin aja, kita ngobrol aja. Yang kedua, yang pertama, ajat perubahan ini ada batasnya atau enggak? Kalau ada, bagaimana prediksinya? Wah, ini konteksnya perubahan dunia ya. Nggak ada batasnya. Terbatas ya perubahannya, cepet banget, dan saya nggak tahu ini akan seperti apa modelnya. Tapi pemodelan yang dilakukan para peneliti tentang masa depan adalah pemainnya cuma sedikit. Artinya maksudnya pemainnya cuma sedikit. Jadi kalau kita mau memprediksi apa yang terjadi di masa depan, itu sekarang udah terlihat. Siapa pemain-pemain teknologi di masa depan yang megang industri besar? Siapa coba? Kemarin ada yang bilang yang coba-coba wisata ke luar angkasa, gitu kan? Ya kan? Ada. Berarti apa? Berarti untuk memprediksi masa depan di era-era ini ya, bukan secara agama ya, tapi secara teknologi. Kita lihat aja madhab mereka yang sekarang ini eksis di era 4.0 ya. Mereka melakukan apa? Ada pengaruhnya ke depan. Elon Musk ya, Jeff Bezos. Lihat aja mereka melakukan apa? Coba. Mobil listrik. Kita kan masih asing kan, mahal, nggak ada SPBU-nya misalkan ya. Nggak ada tempat ininya, terus pajaknya juga tahu pajaknya mahal atau murah ya. Katanya mobil listrik yang Hyundai Kano itu apa ya, murah katanya, saya nggak tahu, tapi mahal harganya, bisa 700 jutaan yang bukan SUV, yang sedan kayak gitu. Itu kan dulu mustahil, tapi Elon Musk sudah bilang bisa gitu kan. Nah, ke depan mungkin terjadi. Jadi sekarang untuk melihat era perubahan, siapa yang main di teknologi ya, itu jadi mirroring aja. Makanya saya biar nggak ketinggalan, lihat aja kelakuan mereka yang aneh-aneh itu. Sekarang aneh tapi terbukti gitu aja. Saya merhatiin terus, saya follow IG-nya, maka Elon Musk, Jeff Bezos ngelakuin apa, Elon Musk apa, follow aja coba. Dia ngelakuin apa? Kan banyak yang gila kan. Tapi gila juga punya duit, nggak kayak kita gila nggak punya duit. Jadi kalau orang gila punya duit itu punya kecenderungan berhasil gitu kan, dia mewujudkan mimpinya gitu kan. Kalau kita kan udah gila nggak punya duit gitu kan. Itu kan kayak saya dulu zaman mahasiswa kan pernah jadi gila motivator, nggak punya duit ya gila gitu kan. Nah gitu. Jadi lihat aja apa mirroringnya kepada mereka yang menguasai
ekonomi dan melakukan apa. Ya, jadi kalau tanya ke depan akan kayak gimana, coba lihat Elon Musk ke depan, misalkan contoh paling sederhana, luar angkasa udah tidak lagi berjarak. Nah ini dia. Terus transportasi sudah tidak lagi dibatasi oleh bahan bakar misalkan kayak gitu. Namanya dengan uang kan. Dulu kan diprediksi kayak gitu. Apartemen itu kan orang beli apartemen itu yang dibeli bukan tanah loh itu. Ruangan udara dibeli. Jadi orang gila gitu kan. Nanti kalau misalkan apartemennya runtuh, itu yang paling dapat uang adalah yang paling bawah itu. Karena tanahnya yang atas lantai 1 sampai lantai 40 itu udah nggak dapat apa-apa dia. Kan udah hilang gitu kan. Ya, jadi nanti transportasi atas misalkan orang terbang segala macam, mobil terbang segala macam, itu kan gila-gila, tapi udah dicontohkan gitu kan. Jadi Kang Ajat kalau ditanya ini ada akhirnya atau enggak perubahannya, enggak ya, karena perubahan di masa depan itu selama dunia ini masih berputar, saya rasa kehidupan akan terus berkembang, dia nggak akan never stop ya untuk to be challenging gitu ya. Itu Kang Ajat. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau ada bagaimana prediksi tadi ya, prediksi paling simpel, saya kan bukan peramal masa depan ya, tapi saya ingin ngasih tahu aja masa depan ini, lihat deh orang-orang gila itu ngapain ya tentang teknologi ya. Kalau mereka bilang orang bisa terbang di masa depan, saya secara pribadi akan meyakini itu secara teknologi ya, bukan secara supranatural gitu atau spiritual ya. Kalau dulu kan si pitung juga bisa terbang dulu kan, Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Nah itu kan, kalau itu mungkin percaya nggak percaya kan, zaman dulu orang percaya, kalau sekarang kan beda konteksnya. Kedua dari Adila, bagaimana membangun loyalitas tim bisnis digital? Waduh, ini mah Kang Ujang nih yang jawab, motivasi gitu ya. Oke, saya bantu jawab ya. Dulu mantan motivator sih gitu kata kami. Jadi membangun tim di era sekarang, saya kan orang human capital ya, tahu persis bagaimana pengelolaan SDM di masa sekarang. Orang zaman sekarang tuh kalau dia nggak demanding, nggak ada kebutuhan dia dapat apa, orang nggak mau join. Tinggal maksudnya tuh. Orang sekarang tuh demanding banget. Jadi Mbak Dila kalau misalkan mau ngajak orang biar loyal, harus ada balasannya apa gitu kan, dapat apa dari join di organisasi atau di komunitas Mbak Dila gitu kan, itu demanding banget. Contoh yang paling sederhana adalah loyalitas. Jadi kalau riset human capital itu adalah kepuasan karyawan, loyalitas karyawan itu terbentuk karena apa? Yang paling simple variabel apa? Benefit and compensation. Nah, gitu aja. Itu kalau Anda lihat di Google Scholar, dicek ya kan, apa kepuasan orang di organisasi segala macam, yang keluar paling banyak adalah benefit dan kompensasi. Dapat apa dia dari situ? Itu paling besar. Itu nggak bisa dilupakan. Itu memang nggak bisa dinafikan. Itu riset gitu kan. Kita kan ini forumnya forum akademik ya. Itu riset gitu kan. Nggak bisa dilupakan. Tapi benefit dan kompensasi itu ada yang material, ada yang non material ya, imaterial. Nah, tinggal diatur aja apa gitu kan. Jadi, tapi kalau bicara tentang bisnis digital, Anda nggak bisa sendiri ya. Anda harus merapat ke, misalkan siapa di sini, Eka Prayoga ya, kalau nggak salah ya. Terus macam lah pakar-pakar digital marketing gitu. Tapi ke depan digital marketing akan punah sih menurut saya ya, karena akan digantikan oleh artificial intelligence ya. Jadi Anda tinggal masukin ke satu aplikasi, misalkan jualan jualan mie goreng rasa ini, masukin, nanti algoritmanya yang bekerja bukan manusia lagi. Jadi algoritmanya sudah didukung untuk sekali masuk keyword itu bayar sekian, iklan Anda udah masuk ke seluruh dunia secara real time gitu. Jadi kalau bisa bisnis digital atau marketing, kalau bisnis digital masih banyak, tapi kalau marketing digital saya rasa, prediksi saya udah enggak kayaknya. Karena sekarang algoritmanya terus berkembang ya, algoritma Google tuh udah makin cakep, kemudian juga perkembangan software development di IT. Mahasiswa saya di BINUS kan jagonya teknologi tuh.
Wah, itu udah jauh mikirin tentang bagaimana perkembangan rumus algoritma bisa menjawab marketing science. Jadi sebutnya sekarang bukan marketing bukan marketing science ya. Dia beneran rumpun ilmu pengetahuan, bukan lagi sebagai sekedar supporting bisnis, tapi marketing science ya. Risetnya mendalam ke situ. Itu sih Mbak Dila ya. Jadi loyalitas, benefitnya apa, ininya apa. Kemudian kalau bicara masa depan bisnis marketing digital, saya rasa itu akan bergeser. Peramal ya. Ini melihat aja kondisi perkembangan riset-riset para peneliti sekarang tentang marketing digital. Saya rasa itu Kang Iman. Baik. Terima kasih banyak Pak Prof atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari tiga penanya tadi, dan juga 4 pertanyaan yang disampaikan pertama oleh Mas Ajat, kedua oleh Mbak Adila, dan ketiga oleh Mas Yusuf ya. Pertanyaan pertama tadi soal ini ada batasnya. Tadi disampaikan bahwa memang sepertinya never stop gitu ya. Ini belajar bahasa Inggris lah, kira-kira 2 kata lumayan. Tidak pernah berhenti seperti itu. Lalu kemudian yang kedua tentang pertanyaan Mbak Adila, bagaimana membangun tim yang loyal. Ya tadi disampaikan Pak Prof ya, tidak lain dan tidak bukan ya benefit ya kan, manfaat dan jaminan yang didapatkan oleh mereka apa kira-kira ya kan. Ya, tadi demanding tadi permintaan mereka terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi loyal. Hal spesialisasi dan juga pandangan agama gitu, terhadap transformasi kehidupan dunia. Ya. Ternyata memang semakin ke depan dunia akan semakin menuju ke arah yang lebih mengerucut kira-kira, menuju ke arah yang spesial, ya kan, lebih khusus seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan sampai terus proses spesialisasi itu berjalan. Seperti itu. Baik, karena juga waktu sudah jam 21.20 di Kota Serang, mungkin di Tangerang ya, Pak Prof di Tangerang, Pak Prof ya? Iya sama masih. Oh, masih. Kalau di Jerman bedanya 8 jam. Iya, baik. Karena waktu tadi sudah jam 21.20 ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam webinar Social Learning Center, membahas tentang bagaimana dunia bekerja hari ini, bagaimana dunia bergerak saat ini di waktu sekarang terbaru 2022. Terima kasih banyak. Saya harap nanti di bulan depan ada lagi webinar ya, dan webinar ini ya semoga bisa juga dihadiri oleh teman-teman. Nah, untuk temanya ya masih kita rahasiakan agar teman-teman juga jadi penasaran seperti itu. Nanti ada spoiler sedikit untuk teman-teman Bu Bapak semuanya. Terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Prof dan Pak Direktur. Mungkin pertama dari Pak Prof dahulu. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih banyak Pak Iman. Sebagai closing, saya ingin sampaikan bahwa sederhana aja sih sebetulnya kita ini ada di era yang apapun eranya tentu kembali kepada kita masing-masing ya. Kita masing-masing itu belajar jadi ini ya, meningkatkan kapasitas setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya, seluas-luasnya gitu. Pasang level target yang tinggi gitu kan. Kalau enggak kita nggak akan bicara jauh tentang perubahan ini. Pasti tema dan topiknya tadi ya sangat sederhana dan terbatas gitu. Jadi untuk bisa maju ke ya tantangan kehidupan di masa depan itu harus kadang-kadang crosser itu juga dibutuhkan ya. Misalkan Anda tadinya jurusan apa, mau belajar ini, itu udah crossing. Zaman sekarang tuh udah nggak model kayak begitu. Kan jurusan ini kok kerjanya ini udah bukan pembahasan gitu. Kalau dulu kan, kamu kan bidan, kenapa kerjanya jadi guru? Zaman sekarang mah enggak begitu. Mungkin
dunia sudah berubah jauh gitu. Jadi kadang-kadang sometimes kita bisa dibutuhkan untuk cross up dan keberanian untuk menghadapi tantangan ke depan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah tadi ya poin capacity, bangun kapasitas pendidikan kita, kemampuan kita, communication skills yang dibangun, kemudian adaptability, terus bahasa asing gitu kan. Yang kayak gitu udah mulai di apa namanya dimasukin satu-satu sama diri kita gitu. Jadi biar kita nggak ketinggalan gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita nggak bicara jauh tentang revolusi industri lah. Pokoknya diri kita siapin dulu, udah siap mau revolusinya sampai 100 juga kita akan tetap bertahan gitu kan. Ayo lu mau ngomong apa? Paling depan kita gitu kan. Mau ngomong revolusi industri, revolusi akhlak, revolusi macam-macam, kita bisa masuk itu. Jadi balik mundur ke belakang adalah persiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan ini. Saya rasa itu. Terima kasih buat semuanya yang bergabung pada malam hari ini. Kalau waktu ada pertanyaan yang masih ada, bisa email atau WA-an aja gitu ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berisik ya ini, banyak pesawat lewat. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Prof atas closing statement-nya. Ya, next Pak Direktur, silakan Pak. Udah cukup sebetulnya. Tapi ada yang mudah-mudahan ini adalah webinar yang memantik kesadaran kita untuk meningkatkan kapasitas dan level kita seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Abdurrahman Hafid. Itu saja. Terima kasih Pak Prof. Atur nuhun atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama Pak Imam. Tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan kita bisa melihat Prof. Abdurrahman Hafid ini menjadi guru besar. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Direktur, Pak Imam Maulana. Terima kasih banyak juga kepada Pak Prof. Abdurrahman Hafid, dan juga tidak lupa teman-teman semua audiens peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung di webinar Social Edu Center malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin izin untuk dokumentasi kira-kira bagaimana? Boleh ya, bisa on kamera, teman-teman. Ada pengantin baru tuh kayaknya. Sampal. Iya betul. Lagi bercengkrama.